Kan untuk perpindahan merupakan perubahan posisi awal kedudukan benda. Contohnya, ketika sahabat cetak berdiri di posisi A, kemudian berjalan ke posisi B, dan berjalan lagi ke posisi C. Jarak yang sahabat cetak tempuh yaitu A ke B, kemudian ke C. Penerapan GLBB, ada GJB, gerak jatuh bebas, ada GVA, gerak vertikal atas, ada GVB, gerak vertikal bawah, dan ada hukum Newton. Hukum Newton 1, 2, dan 3. Di sini, untuk kali ini kita akan membahas tentang GJB, GVA, dan juga GVB. Tapi untuk hukum Newton 1, 2, dan 3 kita akan bahas di video selanjutnya. Kita berpindah ke papan sebelah sini. Ini merupakan penjelasan dari GJB, GVB, dan juga GVA. Yang pertama yaitu GJB, gerak jatuh bebas, merupakan penerapan dari GLBB dengan kecepatan awalnya yaitu 0 atau V0-nya sama dengan 0 dan percepatannya menggunakan percepatan gravitasi. Oleh karena itu, di sini saya sudah menuliskan ini bahwa A sama dengan G, sedangkan S sama dengan H. Hanya ini adalah ketinggian, sama kayak jarak S. Untuk itu, kalian harus menghafalkan 3 rumus yang ada di depan tadi, rumus dari GLBB, agar kalian bisa menghafalkan atau mengetahui rumus dari GJB, GVA, dan juga GVB. Caranya bagaimana? Tinggal diganti saja, A-nya diganti G, kemudian S-nya diganti H, A-nya diganti G juga. Kalau mencari S tadi di GLBB, mencari S di sini mencari H atau ketinggian. Karena di GJB ini V0-nya sama dengan 0 ini, maka muncullah atau timbullah rumus ini. Sehingga VT pada GJB sama dengan G kali delta T. Sedangkan VT kuadrat sama dengan 2GH dan H sama dengan setengah GT kuadrat. Selanjutnya, untuk gerak vertikal atas, merupakan penerapan dari GLBB ketika benda dilempar vertikal ke atas, di mana percepatan gravitasi G mengalami perlambatan sehingga bernilai negatif. Contohnya seperti apa? Seperti saat kalian melempar sebuah bolpen ke atas. Maka ada yang namanya V0 atau kecepatan awal dari pergerakan tangan kalian. Kemudian yang dihitung adalah kecepatan akhirnya. Kecepatan akhir adalah saat benda atau bolpen tersebut yang kalian lemparkan ke atas jatuh menuju bumi. Rumusnya ada di sini. Karena di sini bernilai negatif si G-nya karena mengalami perlambatan tadi, maka di sini juga bernilai negatif. Seperti itu ya. Sehingga VT sama dengan V0 min GT. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2GH. Dan H sama dengan V0T plus setengah GT kuadrat. Sampai di sini paham ya sahabat cetak? Kemudian kita ke gerak vertikal bawah. Gerak vertikal bawah merupakan gerak benda yang dijatuhkan secara vertikal ke bawah. Artinya dijatuhkan secara sengaja. Semisal kalian menjatuhkan sebuah botol. Pluk, seperti itu ya. Dari ketinggian yang sama dengan tinggi tubuh kalian. Kalian pegang botol itu, kemudian kalian lepas. Kalian hentakkan.
Seperti kalian ingin melempar sesuatu ke bawah. Bluk, seperti itu. Nah, di sini artinya GVB itu mempunyai sebuah kecepatan awal, sama seperti GVA. Akan tetapi, si GVB ini G-nya bernilai positif. Karena dia arahnya itu ke bawah saja. Sedangkan GVA tadi kan arahnya berlawanan. Sambil ke atas dulu, kemudian ke bawah. Sedangkan GVB ini, dia bernilai positif. Bedanya di situ ya, sahabat cetak. GVA bernilai negatif, sedangkan untuk GVB bernilai positif. Oke. Di sini GVB merupakan gerak benda yang dijatuhkan secara vertikal ke bawah, sehingga VT-nya sama dengan V0 plus GT, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2GH, H sama dengan V0T plus setengah GT kuadrat. Oke, sampai di sini paham semuanya, sahabat cetak? Oke. Kira-kira apa sih yang membedakan antara GJB dengan GVB? Ada yang tahu? Oke, saya jelaskan ya. Bedanya GJB dengan GVB adalah kalau GJB V0-nya 0. Kalau GVB V0-nya ada kecepatan awal. Contoh dari GJB adalah buah yang jatuh dari pohonnya. Tidak ada kecepatan awal. Buah itu tiba-tiba jatuh saja karena mungkin terlalu matang di pohonnya sehingga jatuh ke bumi seperti itu. Sehingga yang ada hanya percepatan gravitasi dan nanti ketika sudah dicari dihitung pakai rumus muncullah kecepatan akhir. Jadi rumus yang perlu kalian ingat-ingat hanya ada 3, yaitu rumus dari GLBB. Untuk mengingatnya, GJB V0-nya 0, GVAG-nya itu bernilai negatif mengalami perlambatan, GVB mempunyai V0 dan G-nya bernilai positif. Paham ya sahabat cetak? Oh ya, di sini ini ada sedikit revisi. Ini bernilai negatif ya, bukan bernilai positif. Sebentar. Nah, oke. Sampai di sini paham kan sahabat cetak? Untuk yang hukum Newton kita akan bahas di video selanjutnya.